yang paling parah penyakit di manusia itu adalah patah hati. Nah sehari-hari apa namanya buat ya makan, buat ini kan nggak ngambil dari sini Ki. Dari mana tuh? Kok bingung? Bingung ya? Aku misalkan punya keluarga, ya kan? Punya keluarga, dari punya mana, anak, gitu kan? punya cucu kan. Sebenarnya kita kembali, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jujur saja, kita tidak punya usaha, ya. Misalkan tidak punya gaji karena bukan PNS. Iya. Pelestari budaya saya bukan PNS. Bukan. Saya ini hanya tadi melestarikan tradisi bukan untuk mencari materi, tapi untuk silaturahmi. Menjaga budaya kami bukan usaha, gitu kan, untuk mencari harta, tapi untuk mencari saudara. Dengan silaturahmi, dengan kita banyak saudara, ada aja yang misalkan ada yang kecelakaan, wah saya mau bawa orang sakit ke situ, gitu kan, ya itulah rezeki saya dari situ. Tapi kita tidak tahu misalkan khusus untuk misalkan buka patah, enggak. Itulah rezeki saya dari situ. Jadi kalau Cimande itu nggak bisa dipisahin ya antara silatnya dengan pengobatan patah tulang ya khususnya ya? Nggak bisa. Karena apa? Karena tadi dari pengobatan patah tulang atau dari pencak itu bisa terjadi celaka, bisa keseleo, bisa bengkak, gitu kan? Nah, dari situ kita baru ada urut, gitu kan? Nah, jadi tidak bisa Minyak dipisahkan. juga produksi sendiri ya? Dan juga kita karena kita ada terah, ada keturunan, ya alhamdulillah kita. Jadi ini turun temurun dari orang tua, kakek, terus Ya. buyut segala macam. Selama masih ada orang tua kita nggak boleh dulu, Oh gitu. nggak boleh selama masih ada. Setelah nggak ada orang tua baru kita turun. Oh gitu ya. Kenapa begitu? Karena itu adab. Adab. Karena adab yang didahulukan. Jangan ilmu dulu, adab dulu. Adab dulu ya, Bro. Iya kan? Makanya di sini ya, saya mendidik adab dulu ke anak-anak. Adab sopan santunnya, adab di rumah, adab di sekolah, adab di sama temannya. Adab dulu. Baru ilmu akan. Kalau ilmu sudah dilandasi dengan adab, insya Allah manfaat. Saya hanya mampu mendidik anak-anak bukan untuk jadi jagoan, bukan untuk jadi jawara, bukan untuk ugal-ugalan, tapi minimal menerapkan adab untuk bekal hidup keluarga dewasa. Itu. Nah, minyak Cimande kan terkenal Ki ya. Insya Allah. Nah itu bikinnya gimana Ki? Ya nanti para murid silatnya juga akan diajarin cara meracik. Enggak semua murid silat diajari tata cara, misalkan kita sendiri sebenarnya apa ya? Kalau menurut adab tadi bahasanya juga bukan minyak Cimande, balur pencak, Balur pencak, atau yang sekarang balur Cimande lah. Nggak ada bahasa minyak dulu. Kalau kita melestarikan salah satu tradisi, kita harus jaga bahasa juga yang dari orang tua kita.
Balur Penca atau Balur Cimande. Nah itu, jadi nggak ada yang namanya misalkan kita misalkan sekarang pelajaran cara membuat minyak kayu. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi mereka akan tahu sendiri gitu atau Dia gimana? akan tahu sendiri, gitu kan. Cuman ada haknya, mana hak dia untuk membuat dan bukan haknya nggak boleh. Oh jadi orang-orang terpilih aja gitu. Bukan orang terpilih ya, terutama dari terah. Dari Oh terah keturunan, ya. dari nasab. Balur Cimande itu kan nggak boleh dijual belikan. Oh nggak boleh ya. Nggak boleh dijual belikan. Cuman kita di situ ada mahar atau ada sifatnya mas kawin ya. Karena semua sesuatu itu harus ada maharnya untuk ketajaman atau kebarokahannya kan itu untuk manfaatnya kan. Nah itu nggak Nggak boleh dipatok harga. boleh dipatok harga. Pernah ngobatin yang paling parah apa Ki? Pernah nggak? Yang menurut Aki? Apa nggak ada yang parah atau menurut Aki? Sebenarnya Tergantung orang. kalau kita nih diambil ininya aja, semua itu tidak ada yang parah. Yang paling parah penyakit di manusia itu adalah patah hati. Kalau patah kaki itu, ya, yang paling parah itu. Ya, Susah obatnya. Itu mah dilihat nggak bisa, ya kan? Kalau patah kaki mah kelihatan, oh patahnya begini, gitu kan? Tapi coba kalau patah hati, sulit itu. Nah makanya kita harus dari mulai kita mengobati patah kaki, patah hati pun kita harus siap untuk mengobatinya. Dengan apa ya? Kita masukkan talek dikit-dikit, masukkan talek, biar dia tidak terlena dengan sakitnya atau gimana. Lalu kita iring kepada jalan yang jangan sampai dia begitu patah hati ambil minuman mabuk-mabukan. Kita bawa ke arah yang sesuai dengan aturan agama. Jadi yang diobatin sebenarnya ketika orang patah kaki atau patah tangan, patah hatinya dulu. Karena kan biasanya down atau bawah. Iya, kita beri dulu semangat. Kita jangan misalkan begitu patah, wah ini parah, enggak. Ayo semangat dulu, doa dulu. Terutama kalau itu ada orang tuanya, ayo orang tuanya dulu. Mustajabnya dari doa dari kedua orang tua. Termasuk saya minta syarat di sini kalau orang anak-anak yang dewasa, ya latihan. Kalau kamu mau ikuti Aki di sini, kalau ada kedua orang tua, cuci dulu kaki kedua orang tua, baru ikut sama Aki di sini. Aki nggak minta dunia, Aki tidak minta harta. Sudah mencuci kedua kaki ibu dan bapak, baru ikuti Aki di sini. Itu syarat yang paling utama. Yang kedua, sekarang lagi ngetren musim ulang tahun. Dengan hura-hura, tepung, bola telur, segala macam. Di sini kita paradigma itu dirubah. Bagaimana caranya? Kita adakan tawasuh, marhaba, gitu kan, santunan yatim. Nanti seorang tuanya bikin makanan ringan atau misalkan bikin bingkisan, kita bagikan ke anak-anak. Dengan doa, yang kado yang paling berharga adalah doa. Nah itu kalau apa pengobatan, terus pembuatan minyak, terus latihan silat ini itu ada bacaan-bacaan khusus nggak sih? Amalan-amalan khusus? Bismillah ya. Bismillah aja ya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Nah, yang sekarang saya lakukan di sini aturan-aturan upacara dalam sebelum melakukan latihan itu 3 faktor kita lakukan. Satu, kita dari segi tradisinya, budayanya, kita tradisinya yang pembacaan talek. Dari mulai penghitungan, berhitung, dari mulai berhitung, terus pembacaan talek. Kita untuk nasionalismenya, kita bacakan teks Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Untuk rohaninya, agamanya, kita kumandangkan Asmaul Husna dan rukun iman, rukun Islam. Jadi tiga-tiganya dapat ya, keindonesiaannya dapat, keislamannya dapat, terus tradisi budayanya dapat ya. Kita lakukan. Nah ta'alik ini sendiri Aki yang bikin atau turun temurun? Turun temurun. Oh udah berapa tahun? Jadi ini Dari abad 7, dari sekitar abad 17-an. Abad 17. Oh jadi ta'alik ini udah ada ya?
dan 14 poin, nggak ada yang Nggak, ditambahin, nggak ada yang lima. dihapus. Cuma 5. Biasanya cuma kalau dasarnya cuma 5 gitu kan. Kalau karena orang tua itu lebih akan tahu ke depannya bagaimana si anak harus detail. Nah, ini baru dijabarkan dari ini. 5-nya itu apa, Ki? Ya salah satunya itu seperti kan kita berketuhanan kalau di Pancasila. Kalau taat takwa kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Ya kan, jangan melawan kepada orang tua, ibu dan bapak, jangan melawan kepada guru, jangan berbuat zina gitu kan. Itu paling itu jangan main madok maling gitu kan. Itu yang paling itu aja kalau yang dulu. Cukup 5 aja, orang anak-anak dulu atau orang tua dulu itu cukup 5 aja. Karena masih dunianya masih benar-benar kental dengan adab.